urusan negara ini dikooptasi oleh mungkin hanya 9 atau 10 partai. Dan kepalanya ya, kepala parpolnya ini. Kepala parpolnya Kedaulatan ada rakyat, yang megang lagi. ya kedaulatan di tangan rakyat enggak, kedaulatan di tangan kepala parpol. Nah lebih gawat lagi kalau ternyata parpol ini ada yang megang lagi di belakangnya. Bohirnya. Nah, bohirnya. Wah, nama parpolnya bisa beda-beda tapi bohirnya sama. Lebih gawat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. teman-teman seluruh Indonesia. Hadir dengan kita saat ini yaitu Kang Basit. Kita bersama-sama di channel UI Watch. Kang Basit, tadi udah selamat siang kita ya, udah salaman. Iya, ini sudah 2 kali kita ketemu siang ini. Siap. Kang, ini lagi rame Kang. Rame yang namanya disebut angket. Yang mau diangketin itu adalah karena semua tokoh pada segala lapisan, mulai dari guru besar sampai di bawahnya, sampai kiri dan kanannya, baik yang di dalam maupun di luar parpol itu pun mengatakan bahwa telah terjadi kecurangan. Jadi angket ini untuk memeriksa benar nggak sih terjadi kecurangan seperti itu ya. Saya tidak dalam posisi bahwa cara angket ini adalah sesuatu yang memang udah pasti fix benar ya. Tapi yang terjadi menjelang hak angket ini diluncurkan adalah ada pihak-pihak yang ketakutan sehingga implementasinya adalah main hitung-hitungan suara, Kang. Hitung-hitungan suara belum sampai ke dalam DPR-nya sendiri udah hitung-hitungan suara. Ini partai yang mendukung nih segini nih, si ini, total 200 sekian. Wah, total yang menolak hak angket bisa diharapkan ini. Wah, ini deltanya sekian. Gimana caranya saya harus menang atau si ini harus kalah? Nah, itu. Ini kok yang dibicarakan soal kalah menang, adu banyak-banyakan suara, itu apakah tidak diametral dengan value yang harusnya diperjuangkan, Kang Basit? Gimana, Kang? Ya, kalau kita Satria Proklamasi berdasarkan Pancasila, mengakunya di lagu Garuda Pancasila itu ya. Patriot Proklamasi. Ya. Harusnya sih yang diutamakan adalah kebenaran. Kalau di perguruan tinggi, kalau profesor sudah ngomong, apalagi bukan 1-2, tapi misalnya sekian puluh guru besar sudah ngomong, itu bisa dibilang final words ya, udah bahnya itu. Karena mereka tidak punya kepentingan. Nggak ada kepentingan, kan? Mereka nggak mau jadi menteri, mereka nggak mau jadi ini itu, mereka hanya bilang ini salah, harus dibenarkan. Mestinya itu sudah cukup, tapi harus dibawa ke angket. Nah, angket nanti yang banyak-banyakan suara kan. Andaikan memang betul terjadi kecurangan, tapi lalu diangket yang curang itu menang. Nah, itu kan berarti bukan kebenaran yang diangkat, tapi banyak-banyakan suara. Iya. Saking pengennya menang, bisa jadi yang lawannya diculik itu. 5-6 orang culik jadi nggak korum. Bukankah adu banyak-banyakan ini sebetulnya tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila? Iya, kalau di sila keempat kan musyawarah mufakat, yang boleh ikut musyawarah mufakat itu adalah yang punya hikmah, punya ilmu dan punya value. Nggak semua orang. Jadi kayak kita deh di keluarga, misalnya terjadi persoalan keluarga rumit, anak-anak kecil mah nggak ikut, bahkan yang sudah dewasa pun nggak akan diajak ikut. Biar bapak, ibu, paman, pak D rapat. Setelah itu diputuskan. Di level negara juga kurang lebih seperti itu. Kalau ada wabah, yang cukup rapat itu para ahli kesehatan. Iya kan? Yep. Para dokter dan ahli kesehatan rapat diputuskan harus dikarantina, harus gini-gini. Yang lain samina wa ta'na. Nggak ada yang bilang, wah kamu kurang suara. Nggak ada. Itu maksudnya sila keempat itu begitu, yang berilmu yang mutus. Sekarang kan nggak begitu. Ya, saya jadi ingat nih, saya tambahin sedikit kali Kang. Saya pernah ketemu dengan tokoh negara ya, yaitu mereka atau ada yang menyampaikan begini, wah
ini kita kekurangan staf ahli. Artinya di dewan itu kekurangan staf ahli. Masing-masing anggota dewan punya TA ya. Punya TA, tenaga ahli. Lah, ini itu barangkali yang diametral dengan Kang Basit. Iya, mestinya TA-nya itu yang jadi anggota. Itu saja yang jadi anggota. Sehingga tidak perlu ada kos tambahan lagi. Iya. Jangan setiap orang itu perlu TA ini, TA itu, TA itu. Ya udah yang TA itulah yang jadi anggota yang bermusyawarah, kayak gitu. Betul, iya. Jadi ini untuk meluruskan ketidakbenaran, ketidakjujuran, ketidakadilan ini mestinya di MPR. MPR aja rapat memutuskan memanggil orang-orang yang bersangkutan untuk bersaksi gitu kan, lalu memutuskan bahwa ini terjadi kecurangan dan sebagainya. Apa diulang atau apa nggak masalah. Gitu. Apakah MPR dengan yang seperti sekarang ini? Nah ini problemnya kan, ini MPR DPR-nya bodoh-bodoh sudah terkooptasi, ya, terkooptasi oleh partai. Iwat pernah datang, Kang, saya ingetin mungkin ingat kali, ke salah satu pimpinan tinggi dari majelis. Kami semua ngomong satu persatu. Pada saatnya beliau ngomong begini, Bapak udah lebih tahu lah dari kayak ini, kan semuanya itu tergantung pimpinan parpol. Nah itu ini lagi menyedihkan sekali kan. Iya. Jadi akhirnya urusan negara ini dikooptasi oleh mungkin hanya 9 atau 10 partai dan kepalanya ya, kepala parpolnya ada yang megang lagi. Ya, kedaulatan di tangan rakyat enggak, kedaulatan di tangan kepala parpol. Nah lebih gawat lagi kalau ternyata parpol ini ada yang megang lagi di belakangnya. Bohirnya. Bohirnya. Wah, nama parpolnya bisa beda-beda tapi bohirnya sama. Lebih gawat lagi. Jadi menurut saya ini saatnya kita harus kembali ke the right track, yaitu kita menggunakan Pancasila untuk mengurus negara ini. Anggota di dalam MPR nanti harus mewakili 5 sila itu. Rakyat kita atau tokoh-tokoh kita atau institusi misalnya TNI dan lain-lain itu kok seperti kayak kena guna-guna atau apa-apa gitu. Apa istilahnya tuh Kang Basit? Kalau istilah saya tersihir demokrasi. Tersihir demokrasi. Demokrasi yang sesungguhnya ada cacatnya dibungkus bagus sekali, lalu kita semuanya digembar-gemborkan supaya menjadi pendukung demokrasi. Coba kalau salah satu prinsip demokrasi adalah suara yang lebih banyak meskipun selisih satu harus menang kan? Yang satu 51, yang satu 49. 49 kalah kan? 51-nya menang. Coba lihat di Dewan Keamanan PBB. 150 negara setuju untuk gencatan senjata misalnya di Palestina. Satu negara bilang enggak. Satu mengalahkan 150. Bukan demokrasi lagi. Itu malah lebih jahat lagi. Lebih edun lagi. Dan yang angkat tangan siapa? Mbahnya demokrasi katanya. Yang katanya mbahnya demokrasi. Sama sekali tidak menjunjung suara orang lain. Jadi itu kalau di level praktis saya suka mikir jangan-jangan demokrasi ini sebetulnya hanya alat oleh orang yang punya duit, ingin berkuasa, tapi pengen stempelnya dari rakyat. Seolah-olah legitim. Itu yang kemungkinan jadi semua rakyat dikirim ke TPS, suruh nyoblos. Nih gua dipilih beneran. Padahal kita tahu semuanya, suaranya diperjualbelikan. Baik Kang Basit. Yang bisa beli yang punya duit apa yang enggak? Ya, yang duitnya itu nggak ada kembaliannya. Nah itu. Gede banget. Jadi gini, Kang Basit. Sementara ini saya tangkap bahwa judul kita ini jadinya adalah Sihir Demokrasi. Seri 4. Seri 4. Sampai ketemu lagi teman-teman sekalian pada channel WeWatch yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.